Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Dan kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Tema hari ini adalah kawal penguatan moderasi beragama. Kita ingin tahu FKUB dan rekan-rekannya dalam tanda kutip memiliki sekolah moderasi. Nah, apa yang ada di sekolah moderasi ini? Seperti apa? Kemudian sosialisasinya agar sampai ke akar rumput itu seperti apa? Dan kita juga ingin tahu kiprah mereka selama ini. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama dengan saya di sini. Saya perkenalkan yang pertama Haji Bulkani sebagai ketua. Ya, assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Dan juga hari ini segar semua menggunakan batik bercorak merah. Ya. Oke, yang kedua dengan Pendeta Marubaraja Guguk, unsur wakil ketua FKUB dari Kristen dan juga ketua PGLII. Selamat pagi apa selamat malam ya ini? Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih. Kemudian Haji Ridwan Syahrani, sekretaris FKUB. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Salam rukun. Oke. Ada juga Rahayu sekali ya. Rahayu. Oke. Kemudian dengan Haji Abdul Wahid, anggota KATB Surya PWNU. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang di sebelah ada dengan Bapak Daryana, unsur PW. Selamat dan salam sehat yang jelas. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Jura TV hari ini. Kita hari ini pengen ngobrol Pak. Sebenarnya apa sih yang namanya sekolah moderasi? Langsung dengan Pak Ketua. Baik. Terima kasih Mbak Olip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata, harus. Salam FKUB, rukun. Itu tadi terakhir adalah salam FKUB. Jadi kalau misalkan kami mengucapkan salam FKUB, maka biasanya audiens itu menyambutnya dengan kalimat rukun. Ini sesuatu jargon yang memang kita ingin ciptakan agar bisa lebih membumi ke masyarakat sehingga kata rukun itu bisa nanti langsung terserap di dalam hati. Karena dalam teori psikologi itu semakin sering orang mengucapkan sesuatu, ada semacam reinforcement, maka semakin terserap, semakin kuat dia terserap di dalam hati sehingga nanti bisa lahir menjadi sebuah tindakan. Baik, kembali ke pertanyaan Mbak Olive tadi tentang sekolah moderasi. Kami memang tahun ini FKUB Provinsi Kalimantan Tengah itu melaksanakan apa yang kami namakan sebagai sekolah moderasi. Ini kami laksanakan memang sesuai dengan tugas dan fungsi FKUB karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas pokok FKUB itu adalah memelihara, menjaga, dan mengembangkan kerukunan umat beragama. Nah, dalam konteks itu yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama itu kita mengenal istilah 3 kerukunan umat beragama atau trikerukunan. Trikerukunan itu pertama mencakup kerukunan antar umat beragama, kemudian kerukunan umat beragama, internal umat beragama ya. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, 3 kerukunan inilah yang kemudian kami coba pelihara dan kembangkan ya di Kalteng khususnya. Karena bagaimanapun Kalteng ini dari sisi kerukunan saya kira sudah bisa terjaga dengan sangat baik. Apalagi kita punya kearifan lokal sebagai masyarakat Dayak ya. Maka ada falsafah Huma Betang misalnya. Nah itu terus kita kembangkan supaya apa kerukunan di Kalteng ini terus bisa terjaga seperti sekarang ini. Jangan lupa bahwa Kalteng ini pernah mendapat tahun 2021 ya Pak Sekretaris ya.
dapat Harmony Award. Harmony Award ini adalah satu penghargaan dari Kementerian Agama yang memberi apresiasi tentang kerukunan di suatu daerah. Jadi kita alhamdulillah gitu, dan ini harus kita pertahankan ya. Nah, dalam konteks mempertahankan, memelihara, kemudian mengembangkan kerukunan beragama itulah kemudian kami di tahun ini memprogramkan apa yang kita sebut sebagai sekolah moderasi. Oke Pak, sebentar. Tadi di antara 3 tupoksi itu ada yang unsur ke pemerintah. Kenapa Pak? Berarti ada yang mendasari melatar belakangi. Kalau 1 dan 2 oke, kita tahu. Kerukunan antar umat, humaniter. Yang nomor 3 nih Pak, kok kayaknya menggelitik sekali. Kok ada pemerintahnya ada apa? Ya, kita kan menyebut itu ya trilogi kerukunan ya, selalu seperti itu. Karena bagaimanapun umat beragama dengan pemerintah ini kita harus selalu rukun. Dalam konteks misalnya dalam pandangan ajaran Islam itu seseorang itu harus taat kepada ulama dan umara. Umara itu pemimpin suatu wilayah. Nah, maka kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah itu menjadi penting. Karena itu tadi, pemerintah itu kan berfungsi mengayomi mestinya ya, juga memfasilitasi seluruh kegiatan keagamaan. Maka kerukunan itu tetap perlu dijaga, yang ketiga tadi itu. Okay. Nah, kemudian tindakan dari teman-teman yang ada di sini, bagaimana ketika tidak ada keharmonisan antara kebijakan pemerintah yang dianggap tanda kutip merugikan masyarakat, seperti apa? Saya bergeser ke Pak Haji dulu, giliran. Pak Farid itu ini. Terima kasih ya. Kerjasama antara pemerintah dengan tokoh masyarakat yang dimediasi dalam forum kerukunan ini banyak hal yang dilakukan. Misalkan kita ingin dalam hari-hari keagamaan, pada hari-hari ulang tahun daerah. Nah, itu untuk mengisi roh harmoni itu adalah dari tokoh agama, dan lewat forum inilah ikut mengisi. Contoh ada gerak jalan kerukunan, ada dialog kerukunan. Arti pemerintah itu bukan gubernur ya, ada Polda, ada Korem, ada jaksa dan lain-lain, itu maksudnya ya. Itu selalu kita gayung bersambut dalam mengisi itu. Nah, yang tidak jarang ya juga harmoni dengan pemerintah itu contoh. Misalkan dari pihak Kapolda itu punya PR besar, menanggulangi masalah bahaya teroris dan sebagainya. Kita harus cepat memberikan tanggapan. Itulah arti kerjasama sebetulnya. Jadi banyak wahana yang kita lakukan, bukan kerjasama itu bentuknya kayak organisasi lain ya. Tapi kita memberikan moral, memberikan masukan, ada namanya diskusi grup dan sebagainya. Seperti itulah. Dan itu satu keharusan yang harus kita lakukan. Ketika itu tidak tercapai, harmonisasi kebijakan policy yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan masyarakat. Seperti apa teman-teman dari forum ini memfasilitasi antara masyarakat dengan pemerintah supaya tidak semakin bergejolak? Biasanya karena kita forum ini juga bersama Kisbangpol ya. Selalu kita ada rujukan. Kisbangpol kan sebagai mediasi dari pihak pemerintah yang menjembatani itu. Biasanya tidak seperti itu, kita forumnya konsultasi, koordinasi dan sebagainya. PR pemerintah juga PR kita juga adalah PR pemerintah. Begitu, jadi nggak ada yang tegang-tegangan itu. Jadi semua kita rasakan. Contoh misalkan pada saat musim asap ya, tokoh agama tolong ikut membantu menyuarakan gimana caranya agar jangan membakar hutan. Kita tidak langsung kayak pemadam kayak itu, cuman kita menghimbau di rumah ibadah, di masjid-masjid dan sebagainya agar jangan sampai melakukan pembakaran lahan dan hutan. Nah, seperti itulah kerjaan samanya. Jadi kita nih PR-nya suara kita, karena anggaplah mewakili suara Tuhan, kira-kira begitu tokoh agama. Bergeser ke Pak Raja Guguk, seperti apa untuk menanggapi seperti ini dari kerukunan umat beragama versi Kristiani atau Kristen? Ya, terima kasih Mbak. Pada dasarnya, landasan dari pemahaman kita sebagai orang Kristiani itu, yang pertama, di dalam Alkitab itu Roma 13 itu ada ditulis, pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dia ditetapkan oleh Tuhan. Maka seluruh warga Kristiani di muka bumi, di pemerintahan manapun dia,
itu diajarkan untuk mentaati, menundukkan diri pada pemerintah yang menudunginya. Karena di situ dijelaskan pemerintah itu merupakan hamba Tuhan atau hamba Allah ya, yang akan mendatangkan kebaikan bagi warga negara termasuk umat Kristiani yang ada di dalam warga negara tersebut termasuk di kota kita. Saat ini kan kita melihat banyak gejolak yang terjadi, kenaikan BBM, kemudian itu kenaikan sembako semua. Ini kan bergejolak. Masyarakat kan tidak terlalu setuju dengan policy yang dikeluarkan peraturan pemerintah. Bagaimana dari forum ini sendiri mentransformasikan ini ke umat sehingga tidak, jangan istilah kata bergejolak. Ayo kita bersama-sama. Itu seperti apa? Baik. Yang pertama sebagai yang mewakili teman-teman tokoh agama atau yang memimpin umat, ya paling mendasar kita tentu diajari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya para pemimpin kita di level manapun yang ada di negeri ini, di provinsi ini, di kota ini diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa memahami kondisi keadaan masyarakat kita sehingga semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu betul-betul menjadi representatif dari kondisi masyarakat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memungkinkan memang seperti tadi kata Pak Sekum tadi, karena kita terkoordinasi bekerja sama dengan Kesbangpol dan itu kadang-kadang bisa kita juga memberikan masukan ya, memasukkan supaya apapun kebijakan pemerintah itu sebenarnya tidak salah juga, ini FKUB bisa datang juga kepada pemimpin kita, bicarakan dari hati ke hati, ini keluhan masyarakat kita ini. Nah, bagaimana ini Pak, tolong di ini. Nah, karena memang kita kan sebatas hanya sebagai sebagai menyampaikan, karena kita tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Nah, itu kira-kira Bu dari kita. Oke, berhubung di sini ada juga dari Surya PWNU, langsung saja Pak. Jadi benar-benar kita tuh rukun, terus nggak bergejolak. Nah itu seperti apa? Terima kasih. Sudah kita maklumi bersama sekarang memang kondisi masyarakat kita kan kadang-kadang temperamennya naik kan akibat kebijakan itu. Saya sebagai anggota FKUB dan juga kebetulan dari unsur PWNU, tentu kami para pemuka NU, para mubalik, ada khatib, ada ulama, pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apapun yang kita hadapi itu adalah merupakan suatu kondisi yang harus kita terima dengan sabar. Sebab dalam ajaran agama, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Perbuatan sabar itu akan menolong segala perbuatan sikap kita. Jadi hikmahnya pasti ada. Oleh sebab itu di jajaran PWNU itu memang bandumnya banyak. Ada generasi mudanya namanya Ansor, generasi muda perempuannya Patayat, kemudian ibu-ibunya Muslimat dan sebagainya. Itu juga memberikan pemahaman dalam hal moderasi beragama ini. Terkait dengan kondisi yang seperti ini tentu mereka melalui organisasi Banom yang ada juga memberikan pemahaman kepada ibu-ibu pengajian, para pemuda kita kan. Ada mahasiswanya juga PMI, sehingga mereka punya andil lah dalam memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kondisi yang sedemikian ini ya pada saatnya insya Allah akan ada jalan keluar bagi pemerintah kita. Jadi ya apalagi nanti tahun ini sudah mulai sekarang ya sekarang sudah calon-calon pimpinannya sudah mulai muncul kan gitu kan. Jadi insya Allah kalau PWNU tidak tergesa-gesa gitu mengambil sikap seperti itu. Bergeser ke Pak Daryana, untuk para pemudanya, generasi mudanya Pak. Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi kita bersyukur di Kalteng ini ya, tadi disampaikan oleh Ketua kita punya falsafah Umat Betang. Dan kita juga punya semboyan di FKUB rukun-rukun, karena memang begini, kita tahu betul bahwa yang namanya membangun itu tidak bisa dalam keadaan yang rusuh, banyak protes, banyak kritik dan segala macam. Tentu agak sulit bagi kita semua, khususnya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, dan masyarakat juga secara umum di Kalimantan Tengah ini kan kita pengen terus selalu damai, selalu aman gitu. Jadi tidak ada ceritanya
pembangunan itu bisa berjalan lancar kalau kondisinya itu dalam keadaan yang rusuh, tegang, dan seterusnya. Dan tentu, sekali lagi, kita ini menciptakan kerukunan itu dalam rangka tentu bagaimana mencapai bisa hidup dengan damai, dan tentunya yang berikutnya adalah bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat semuanya. Makanya kita semuanya dari unsur pemuda kerukunan dan juga para tokoh agama berkumpul di sini ya dalam rangka itu. Dan khususnya juga tentu kita ini memberikan pemahaman yang namanya sekolah, pendidikan itu kan penting. Kita kan tahu tiba-tiba ada gejolak, ada persoalan kaitannya dengan mungkin gesekan antara agama itu, ketua generasi mudanya, itu bisa jadi karena pemahaman keagamaan secara personal itu tidak belum bisa menghayati bagaimana kita ini beragama, mempraktekkan praktek agama kita itu sesama kita, juga bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan penganut agama yang lain. Nah, kalau di kita kan di Islam itu lakum dinukum waliatin, urusan agamamu ya kan, tapi dalam hal kaitannya dengan hubungan muamalah, hubungan kehidupan kebersamaan dalam keberagaman itu memang kita dituntut untuk bareng-bareng bersama-sama bagaimana kita hidup berdampingan secara seharusnya rukun dan kalau nilai-nilai agama dari masing-masing itu sudah bisa terserapi, terlaksana dengan baik, harusnya kan tidak ada yang namanya gesekan dan lain sebagainya. ya, dan itulah modal paling penting dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berarti basic paling dasar di keluarga masing-masing dahulu? Ya, betul. Ya. Dan itu bisa menjadi ditularkan ke yang lain, dan itu akan menjadi contoh yang baik ya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, saya bergeser ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, sekolah moderasi tadi sudah dijelaskan. Yang ikut ini siapa, pesertanya siapa, pengajarnya tuh dari mana, materinya apa Pak, berapa SKS, adakah ulangannya? Nah, karena kan tulisannya tadi kan sekolah loh kan, ada ulangan kan, nilainya berapa, kemudian ada rapotnya kan, nah kan kita membutuhkan pencerahan di sini. Silakan. Ya, makasih Mbak Olive. Jadi begini, kami memang sengaja memilih diksi yang menurut kami supaya cukup menarik begitu ya. Kami sebut sebagai sekolah moderasi. Waktu pertama kita launching di awal tahun 2022 ini ada banyak pertanyaan nih dari daerah. Ini kami yang tua-tua nih kok disuruh sekolah lagi gitu ya. Suruh menghafal, mungkin tadi itu wah ini ada rapotnya apa tidak, berapa SKS dan sebagainya gitu kan. Pertanyaan yang muncul memang ya banyaklah pertanyaan berkaitan, karena begitu kita luncurkan dengan menggunakan istilah sekolah itu tentu kemudian itu menjadi menarik perhatian orang. Tahun berapa Pak? Kami mulai dari awal 2022 ini. Jadi bulan apa ya kita kemarin, bulan Mei ya. Bulan Mei 2022 itu kami melaksanakan apa yang kami sebut sebagai sekolah moderasi jilid 1. Jadi mungkin untuk penyamaan persepsi saja bahwa sekolah moderasi di sini bukan seperti sekolah kelas di dalam kelas atau apa, apalagi ini masa pandemi kami melaksanakan secara online. Pesertanya di sekolah moderasi jilid 1 itu adalah para pengurus FKUB kabupaten kota. Ya. Jadi kita undang secara online pada 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu. Kami sengaja membuatnya supaya spare waktunya itu lebih lama supaya orang juga tidak bosan, ya kan? Tidak bosan. Nah, maka di pertemuan pertama kita sajikan tentang materi tentang pemahaman keagamaan dan aliran-aliran keagamaan di dalam Islam. Lalu di pertemuan kedua kita sajikan tentang pemahaman keagamaan, konsep moderasi di dalam Kristen dan Katolik, serta aliran-aliran keagamaan di Katolik, dan seterusnya sampai kepada Kaharingan, Hindu, kemudian juga Buddha. Kenapa kami memberikan materi seperti itu? Karena ternyata kami melihat bahwa pemahaman keagamaan yang dalam tanda petik menyimpang, atau mungkin bisa kita sebut sebagai pemahaman keagamaan yang cenderung ekstrim, anti moderasi, itu terjadi karena dia
atau seseorang itu kurang memahami agama lain. Dengan memahami ajaran agama lain, maka kita berharap ada upaya saling, karena kita saling memahami perbedaan itu difahami, kemudian dari pemahaman terhadap perbedaan itu akan muncul satu sikap yang moderat. Sikap yang moderat kemudian melahirkan tindakan yang juga moderat, tindakan toleran. Nah, itulah kenapa kami programkan apa yang kami sebut sebagai sekolah moderasi, yang materinya adalah bagaimana memahami ajaran agama orang lain dengan tentu tidak merubah akidah masing-masing ya. Ini hanya sebatas pada konsep memahami, oh ternyata agama orang lain itu seperti itu. Juga banyak kemiripan dengan agama kita masing-masing gitu ya. Bahwa semua ajaran agama itu tujuannya adalah untuk kebaikan misalkan ya, bahwa ada aliran-aliran tertentu di dalam keagamaan itu, bukan hanya yang Islam, di Kristen itu, di Hindu, Buddha juga itu kan ada aliran-aliran tertentu yang cenderung ekstrim, radikal tadi itu. Tetapi harus dipahami bahwa yang ekstrim dan radikal itu adalah hanya sempalan. Pada pokoknya, pada bagian utamanya ajaran keagamaan itu adalah mengajarkan kebaikan semua. Nggak ada yang mengajarkan membunuh orang dan sebagainya, kan nggak ada. Nah, itu ingin kami berikan pemahaman kepada masyarakat. Tetapi dalam sekolah moderasi jilid 1 itu kami baru menyasar kepada para pengurus FKUB Kabupaten Kota. Karena logikanya begini. Atasnya dulu yang dibenahin. Karena ingat loh ya Mbak Olive, saya melihat bahwa hancurnya bangsa ini itu adalah karena kurangnya keteladanan. Ya, termasuk kita di FKUB misalkan, kalau kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola kerukunan, bagaimana memahami dan menghormati perbedaan, maka kita harus paham dulu gitu loh. Makanya kita mulai dari pengurus dulu di wilayah, role modelnya. Lalu kemudian kita teruskan dengan teman-teman di FKUB Kabupaten Kota. Baru di bulan, rencananya kan Oktober ini ya, Oktober ini kita akan melaksanakan sekolah moderasi jilid 2. Oke. Pak Sekretaris, animo teman-teman seperti apa? Mereka menerima ini? Apakah mereka tidak berpikir gini, kami kan sudah paham, kok diajarin lagi? Seperti apa tuh supaya ego sektoral ini agak-agak dikurangi? Ternyata setelah jilid pertama kemarin, karena kita hadirkan tokoh-tokoh ya di kolektif kolegial ini adalah berdasarkan tokoh-tokoh. Mereka berbicara. Oh, ini belum Segitu. Mereka berbicara diulang. Kapasitas, kemampuan mereka artinya sangat diandalkan. Karena sangat diandalkan, orang daerah tuh malah ingin terus. Jadi ingin terusnya itu bukan kepada pengurus, kepada tokoh-tokoh agama lain yang tidak tertampung dalam pengurus pasti sudah minta. Bahkan pemuda lintas agama pun juga minta agar itu dilanjutkan. Nah, inilah program kami, kata-kata tadi, mulai 2022, mulai yang paling kemarin, kita terus melakukan ini, yaitu sekolah moderasi. Cuman evaluasi kayak di sekolah ada ujian semester dan sebagainya itu tidak ada. Kita kondisional sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah masing-masing. Kita juga berharap bagi yang sudah mampu bisa melakukan moderasi beragama di kabupaten untuk disalurkan ke kecamatan-kecamatan. Sampai ke bawah. Jadi ini pentingnya kita membangun dan menguatkan harmonis keharmonisan beragama. Ada tadi saya tambahkan kalimat seandainya terjadi penyimpangan dalam ajaran agama atau dalam bahasa ada ajaran sempalan. Nah, kami sudah punya forum namanya Pakem. Ibu baru dengar ya Pakem itu. Pakem untuk pengawas aliran kepercayaan dan agama. Ketuanya adalah jaksa tinggi. Nah, anggotanya kita dari FKUB, dari Kementerian Agama, dari Polda, dari Diknas, dan semua dari bimas-bimas agama yang ada di kami. Jadi kalau sudah pada puncaknya terjadi juga mungkin ada penyimpangan aliran atau disebut dengan aliran sempalan, kita penyelesaiannya adalah lewat Pakem. Jadi ada jenjang lain. Dan ini resmi yang diketuai oleh jaksa tinggi ya, provinsi. Nah, ini sudah berkali-kali lakukan. Bila ada terjadi di daerah atau apa, itu di forum itulah kita akan melakukan semacam
forum konsultasi dan koordinasi untuk mencari alternatif penyelesaian. Oke. Berarti di FKUB ini ada yang menjadi narasumber ya di sini juga, yang menjadi murid juga di sini juga. Berarti ketua merangkap anggota ya Pak ya. Saya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana supaya forum ini tidak hanya sekedar berbicara teoritis dan konseptual aja? Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Ya, makasih Mbak. Sepanjang FKUB ini sudah eksis, saya kira ada banyak ya. Termasuk tadi itu sekolah moderasi itu kan juga merupakan aplikasi dari harapan kita melalui kerukunan ini. Jadi mengedukasi sifatnya sehingga pemahaman itu bisa boleh menjadi satu modal untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Dan itu menjadi awal untuk terjadinya kerukunan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang berikut ada lagi ya sama ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu seperti coffee morning, itu juga kita bekerja sama dengan Polda, dengan Danrem, dengan Kesbangpol, dan itu kita bisa juga mengundang para mahasiswa, para pemuda, dari kelompok-kelompok anak-anak muda kita, karena kita merasa mereka ini akan menjadi generasi ke depan yang juga bisa nanti mempengaruhi teman-temannya yang lain, memberikan pemahaman yang positif lah kira-kira begitu. Jadi saya kira itu sangat membawa hal yang nuansa kebaikan ya positif di tengah-tengah masyarakat kita. Saya bergeser ke Bapak. Sama pertanyaannya, supaya sekolah ini tidak hanya sekedar teoritis dan juga konseptual saja di atas kertas, apa yang harus dilakukan? Seperti apa praktek implementasinya di lapangan? Ya, jadi justru saya kira ini bagian dari aksi nyata FKUB untuk bisa memberikan pemahaman kepada seluruh tokoh agama, juga para pemuda lintas agama, dan kemudian juga ada program yang mungkin perlu kita sampaikan, kita itu juga ada desa kerukunan, ya itu saya kira bagian yang konkret, dan inilah kerja konkret dari FKUB Kalimantan Tengah untuk mewujudkan kerukunan di Kalteng. Jadi intinya memang bagaimana sebenarnya sekolah moderasi ini juga supaya kita ini para tokoh agama, kemudian pemuda-pemuda yang pelintas agama dan juga seluruh masyarakat itu bisa menjalankan agamanya itu dengan baik, ya sesuai dengan keyakinannya, juga bisa bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama agama yang lainnya, ya. Jadi itu bisa itu. Karena apa? Ini juga si samping itu juga tentu kita juga memberikan pemahaman jangan sampai ya menjalankan agama ini kemudian menjadi seorang yang ekstremis tadi bilang ketua, atau sampai kepada teroris kan gitu, atau juga pada hal yang menyimpang, seperti misalnya ini juga lagi lama di Kalimantan Tengah itu perbuatan menyimpang yang saya kira agama apapun melarang itu tentang LGBT. Ini juga salah satu bagian yang kita menyuarakan jangan sampai terjadi seperti itu, karena kita semua agama yakin bahwa LGBT itu sebenarnya bukan apa, tapi itu adalah penyakit kan gitu. Ya, kita ada suara-suara bahwa sebenarnya itu bagian dari apa ya, itu kan tidak apa, dari segi agama, dari segi yang lain juga itu kan tidak pada nilai yang ini. Bahkan di Islam itu mungkin juga di Nasrani juga ada peristiwa ya ada, walaupun secara sosmed gitu. Karena memang di aturan agama di kitab suci kita itu kan memang melarang itu. Bahkan sempat kejadian zaman dulu ya, kaum Sodom itu dihancurkan oleh Tuhan kan begitu. Saya kira kita mau keyakinan itu, sehingga ini juga saya kira bisa menjadi bagian untuk saling mengingatkan beragama itu beragama dengan baik, beragama dengan benar sesuai dengan keyakinan kitab suci masing-masing. Untuk urusan keimanan, agama, konflik-konflik sosial itu juga teman-teman ini garda terdepan berarti? Iya, karena pemahaman atau tokoh agama ini saya kira punya peran penting dalam memberikan kontribusi utama itu dalam memberikan pengarahan, penyuluhan ya kan kepada masyarakat. Dan saya yakin ya kalau yang ngomong tokoh agama biasanya kalau dia umat beragama itu mengikuti pendeta ya, seperti itu. Saya tambahkan sedikit ya tentang perhatian kita kepada masalah-masalah sosial ya.
FKUB ini kan walaupun judulnya itu kan Forum Komunikasi Umat Beragama ya, tetapi tentu kami juga tidak lepas dari mengamati dan tanggung jawab terhadap isu-isu non-agama, isu-isu sosial. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat karakteristik masyarakat di Kalteng ini, saya kira kalau perbedaan agama itu sudah final, kita tidak jadi masalah. Hanya yang jadi masalah itu adalah adanya kemungkinan faktor pemicu yang lain. Sebutlah misalnya konflik sosial, yang kemudian nanti itu bisa bergeser dia, dibawa oleh digoreng atau di apalah. Jadi bergeser dia ke konflik isu SARA. Termasuk misalkan hal-hal yang terakhir tadi disampaikan, misalnya isu LGBT sebagainya itu, tentu kita juga mengamati ya, karena kebetulan kita juga selain di FKUB kan juga terlibat di ormas-ormas yang lain ya. Saya di DAD, di Muhammadiyah dan sebagainya itu. Sehingga berbagai isu itu kemudian kita ingin kelola supaya masyarakat tetap tenang tadi itu. Nah, itu cuman memang kita di provinsi ini kan namanya saja FKUB provinsi, tugas pokoknya itu kan ada dua ya, yang maksud saya yang pertama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi yang kedua kami sebagai koordinator dari FKUB Kabupaten Kota. Jadi FKUB Kabupaten Kota yang menjadi ujung tombak dari program. Jadi kami ini sifatnya sebagai koordinator lah gitu ya, koordinator. Itu juga seperti itu. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan nyata. Saya kira yang disampaikan teman-teman tadi sudah betul. Tetapi menurut saya juga yang paling nyata terasa itu adalah dalam proses pemberian contoh bahwa kami seluruh tokoh agama ini rukun. Saya dengan Pak Pendeta, saya dengan Pak Pastor, kita enjoy aja gitu. Maka itu akan bisa dilihat oleh masyarakat, wow ini tokoh-tokoh agama saja bisa rukun gitu ya. Nah ini paling tidak yang secara nyata kita bisa lakukan gitu. Ditambahkan Pak Sekretaris, contoh nyata kerukunan. Contoh nyata yang kita rasakan selama ini karena setiap hari sudah terpatri ya pemikiran untuk harmoni dan rukun itu. Pada hari keagamaan itu saling tolong menolong banget di sini. Contoh ya pemuda Islam. Biasanya Natal teman-teman Tansel sudah ada di depan gereja. Saling menjaga di lingkungan rumah ibadah. Sebaliknya juga di Islam pada hari keagamaan Islam, hari raya dan sebagainya. Ditambah lagi saling kunjung mengunjung. Kita punya program kunjung mengunjung. Nah, ini sebuah karya nyata dari hasil merajut harmoni umat beragama dalam kerukunan, tapi bingkai kerukunan. Lalu yang kedua, timbul kesadaran masyarakat harmoni dalam kerukunan itu, yaitu namanya masyarakat sadar kerukunan. Jadi desa sadar kerukunan itu lahir dari perilaku tokoh-tokoh agama yang kita bimbing di daerah. Jadi menurut ekonomi itu bukan kami yang memerintahkan lahir itu, tapi kesadaran dari mereka bahwa ternyata buah kerukunan itu diwujudkan dalam bentuk desa sadar kerukunan. Nah itu silakan Ibu bisa melihat di beberapa kabupaten sudah bermunculan desa sadar kerukunan. Antara lain di Sampit, ada di Kapuas, ada di Gunung Mas, ada di Pangkalanbut. Itu sebetulnya bukan perintah dari kita ini, tapi mereka merasakan bahwa merajut kerukunan itu menjadi satu keharusan. Bahasa lain rukun adalah mahal. Kerukunan sebuah keniscayaan. Ya, keniscayaan. Satu kebutuhan juga mungkin. Itu dalam bukti nyata. Padahal kita nggak ada perintah, tolong bikin, nggak ada. Tapi timbul kesadaran itu karena kita bimbing tuh seluruh tokoh tadi. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau saya bertanya ke Pak Ketua dulu, ya. Sampai adanya sekolah ini, teman-teman di sini melihat bergiliran kayak jawab, adakah degradasi nilai-nilai itu Pak sampai lahirnya sekolah moderasi di FKUB ini? Oke, kalau bicara degradasi nilai-nilai kerukunan, degradasi nilai-nilai toleransi, itu saya kira realitasnya khususnya pada generasi muda itu ada ciri-ciri itu, tetapi harus diingat bahwa kita juga cukup bangga saya kira bahwa generasi muda kita sekarang punya pikiran yang lebih terbuka.
ya mereka lebih open minded terhadap perbedaan itu. Dengan luasnya dunia sosial, interaksi di media sosial maksud saya, itu cenderung anak-anak muda kita sekarang itu open minded dia. Tetapi saya katakan tadi, bibit-bibit perpecahan itu kan muncul bukan dari gesekan antara agama, tetapi masalah-masalah sosial. Misalkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para generasi muda itu kan bisa merembet-rembet kalau dia jadi masalah. Merembet-rembet ke masalah SARA ya. Nah, kalau dari sisi substansi SARA-nya saya kira degradasi itu hampir tidak ada, tetapi potensi itu ada karena pengaruh dari masalah-masalah sosial, faktor-faktor sosial itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, karena ini adalah era digitalisasi. Banyak paham, jargon, yang kecenderungannya itu rawan seseorang itu terpapar ekstrim. Karena kita sudah berada di segmen terakhir. Saya dari Bapak dulu di ujung, kita bergiliran. Seperti apa seharusnya kita? Apakah jarimu harimaumu sekarang atau seperti apa? Ya, makanya itulah saya kira FKUB ini punya peran penting dalam rangka untuk bisa tadi disampaikan bahwa kita ini kalaupun bermedsos kemudian menggunakan media sosial itu juga harus hati-hati betul karena memang di situ sangat rawan. Kan artinya begini, kita harus ada filter. Ya, filternya siapa ya? Salah satunya ya forum kita ini. Sebab kalau generasi muda itu tidak punya filter ya lost. Ya, bisa jadi memang dengan media itu satu bisa mencerdaskan, satu juga yang lainnya bisa menyesatkan karena memang keuntungannya banyak tapi mudaratnya juga luar biasa kalau sampai salah menggunakan tadi gadget yang dipicik-picik misalnya kan seperti itu. Nah ini makanya perlu filter, dan filter yang utama tidak lain ya lewat agama, dan forum kerukunan beragama ini sangat penting untuk saling mengingatkan supaya generasi muda kita itu jangan sampai kemudian kecenderungannya menjadi banyak mudaratnya dengan adanya teknologi itu daripada manfaatnya. Jadi bagaimana sedapat mungkin kita ini menjadi bagian dari filter, dan filter generasi muda kita jangan sampai salah dalam menggunakan. Saya potong, seberapa aktifnya teman-teman di forum ini bermedia sosial untuk memfilter hal-hal yang negatif tadi? Ya, kita juga PR ada ke depan ini. Ya, tentu ini baik sekali. Saya kira memang sudah banyak hal yang kita lakukan, tapi tentu masih banyak juga yang perlu harus kita lakukan dalam rangka tadi yang disampaikan banyak terkait dengan penggunaan gadget. Ya seperti itu. Oke, bergeser ke Pak Pendeta. Sekarang terpaan media itu luar biasa, sampai Kominfo bukan kadang yang ini hoax, sampai udah diblok aja masih tetap ya. Ya, memang kalau kita melihat dari sisi kita sebagai anggota FKUB yang artinya kita bergeraknya kan di bidang spiritual, dan itulah posisi kita. Nah, artinya kita akan selalu berusaha yang pertama mungkin akan membina umat kita kembali ke masing-masing. Jadi seperti saya pendeta, maka saya akan selalu ingatkan jemaat, tolong dong hati-hati itu pakai medsos. Ya, jarimu harimaumu sekarang, bukan lagi seperti dulu. Ya, karena kamu salah kirim aja orang bisa bermasalah. Padahal itu informasi belum tentu faktual atau belum tentu menjadi satu kebenaran. Nah itu paling tidak di situ kita punya posisi sebagai tokoh agama, saya kira juga di tempat ibadah yang lain, para ustadz, para kiai, teman-teman, bapak ibu, juga untuk bisa mengedukasi para jemaah kita, warga kita. Nah ya kemudian yang kedua seperti tadi Mbak, itu mungkin juga menjadi PR yang akan ke depan ya. FKUB kalau bisa punya link tersendiri yang akan bisa mengedukasi, menyampaikan hal-hal untuk menangkal hoax-hoax tadi. Ya memang saya tahu seperti kemarin Pak Ketua di AD juga sudah menyampaikan statement, teman-teman di NU atau di Muhammadiyah mungkin juga. Kita juga di PGLI kemarin sudah menyampaikan statement itu menanggapi tentang contoh seperti LGBT. Jadi dari berbagai kelompok ormas ini pun sebenarnya sudah. Tapi mungkin untuk ke satu unity secara FKUB mungkin juga perlu Pak Ketua nanti ya. Ada link kita yang memang menyuarakan selalu ya. Dan ini mungkin menjadi filter bagi warga-warga kita. Saya kira itu Mbak untuk teman. Identitas, ya. Keimanan A dan B dan itu. C. Saya kira itu. Jadi bisa. dia lebih bisa, open lah. Okay. Lebih open biar ini. Oke, bergeser ke Pak Ketua. Kayak ini dulu, nanti biar saya closing, Medsos ini
Kami sering juga berkontak untuk memelihara ini bukan melewati TV ya, lewat radio juga. Sering kawan-kawan dari media radio, ada juga dari media koran untuk menyampaikan pesan-pesan untuk memelihara, jangan sampai kita terjerumus dalam pengaruh globalnya media ini. Nah, di samping itu kita juga selama ini khususnya IPKOB ya, ada namanya Forum IPKOB Pengurus. Di situ website kita setiap pengurus kita punya saluran kontak. Lalu ada juga Sekalteng punya. Jadi kita apa yang terjadi di Gunung Mas hanya lewat website ini kita bisa kontak. Ada juga yang se-Indonesia. Jadi saya misalkan apa yang terjadi di Medan hari ini saya bisa tahu karena kawan-kawan di Medan IPKOB dia memberitahu apa. Pengaruhnya signifikankah ke tempat kita kalau misalnya sangat. Kalau ada berita yang kira-kira tidak nyaman menurut kita, gangguan seperti itu, kita bisa berkomentar. Bisa berkomentar itu. Makanya ada kami punya WA pengurus inti, ada pengurus se-Kalimantan Tengah, ada pengurus se-Indonesia. Nah, jadi ini sangat menolong agar bagaimana kita menyikapi itu bahwa media ini dijadikan minimal penangkal atau edukasi atau menjaga jangan sampai mereka terseret-seret dengan itu. Iya, begitu. Jadi contoh ya, misalkan ada pernah kejadian bom di mana itu di Surabaya. Kita cepat dengan WA kita ini berkontak, lalu koordinasi langsung juga dengan Polda. Sehingga hari itu kita menggelar doa bersama keprihatinan. Ada bom apa waktu itu Natal atau Idul Fitri ya, bom di Surabaya waktu itu. Yang korbannya anak Ansor waktu itu. Anak Banser. Nah, itu dengan ini ternyata anak muda seluruh lintas agama ikut menyalakan lilin. Wow, itu gerakan cepat kita. Jadi peranan media online ini sangat penting dalam menjaga dan merawat itu. Jadi bukan sekedar mengedukasi biasa, tapi aksinya langsung bahwa kita perlu doa bersama menyikapi itu. Itu pernah kejadian di Palangkaraya. Nah begitu Ibu ya. Oke. Kemudian program ke depan ini apa teman-teman? Dari masing-masing mungkin, dari bidang masing-masing, Islam, Kristen. Ini yang sebentar lagi, ini kan sebentar lagi Natal nih. Nah itu kan sudah mau Natal, demo juga banyak. Nah ini rawan-rawan sosial ini, masalah perut Pak. Oke, program ke depan sehingga biasanya kan ada nih yang sudah diagendakan untuk jangka panjang, jangka pendek. Nah ini yang untuk ke depan ini Pak. Mungkin Pak Ketua ya. Ya, mungkin saya mewakili semua ya. Kami memang setiap awal tahun itu kan menyusun program. Oke. Kemudian kita rapatkan, kita jadikan sebagai sebuah komitmen bersama. Nah, untuk tahun 2022 ini kita punya beberapa program unggulan, khususnya selain yang rutin, antara lain tadi sekolah moderasi, lalu kita cafe morning sampai dengan akhir tahun. Nah, dalam konteks nanti misalnya mendekati akhir tahun, khususnya berkenaan dengan perayaan keagamaan, sebutlah Natal misalnya, Natal dan Tahun Baru, kami biasanya kunjungan. Kami jadi kami kunjungan misalkan ke panti asuhan milik ormas keagamaan ya. Kami kalau momennya Natal tuh kami kunjungannya ke beberapa pengurus ormas kekristenan misalkan ya, ada GKE, ada PGLI dan sebagainya. Kami dengan membawa bingkisan, jadi di dalam kunjungan itu karena yang hadir juga banyak semua pengurus, maka kita berharap bahwa dengan kunjungan itu ada kesamaan visi kita tentang bagaimana merawat kerukunan yang ada di Kalteng, kemudian secara melalui pengamatan publik itu orang melihat, oh ini ya para tokoh-tokoh agama ternyata rukun begitu. Itu ya kita selalu berkunjung. Jadi itu beberapa program saya kira yang bisa kita lakukan. Termasuk jaminan keamanan untuk teman-teman yang mungkin akan merayakan Natal dan Tahun Baru ke depan ini. Ya kalau itu kan karena FKUB ini tidak punya pasukan ya. Kalau itu biasanya kita dorong ormas Islam. Itu maksudnya. Jadi misalkan
kalau ada acara apa, misalnya Natalan ya, nanti kan ada Banser, ada Kokam di Muhammadiyah itu yang ikut menjaga. Jadi kita sifatnya tadi fasilitator kan, kita mendorong teman-teman ormas untuk membantu pengamanan itu tadi. Dan itu juga sudah berjalan saya kira. Program untuk kaderisasi juga? Oke. Kaderisasi ini begini, kita sampai sekarang memang belum bisa kita lantik ya pemuda kerukunan ya. Tapi periode lalu Duta kerukunan juga ada ini. Duta kerukunan, tapi itu kan punya Kesbang dan punya ini ya, punya Kemenak saya kira. Kalau kami ada Satgas, ada pemuda kerukunan kami menyebut ya, yang di dalamnya terhimpun para pemuda lintas agama. Nah, cuma ini sampai pertengahan tahun ini memang belum sempat kita lantik karena ada beberapa masalah ya. Ya, itu kemarin. Masukkah ke mungkin muatan lokal untuk pelajarannya? Begini, saya melihat bahwa dalam kurikulum pendidikan khususnya ya, itu kurikulum pendidikan itu kan ada muatan lokal ya. Nah, muatan lokal ini kan isinya tentang umumnya, misalnya tentang bahasa. Nah, tetapi yang kita masuki selama ini dalam kurikulum itu adalah dalam pelajaran agama. Karena yang kita lihat dalam pelajaran agama, dalam buku teks dan kurikulum pelajaran agama 5 agama besar di Indonesia itu semua sudah memuat konsep moderasi beragama. Itu yang saya kira tinggal kami FKUB ini hanya mendorongnya saja. Nah, termasuk ada terutama mendorong FKUB kabupaten kota yang memang menangani itu. Ya, karena kami tadi sifatnya koordinator. Ya. Kalau semisal ada masyarakat, ada gejolak sosial yang di masyarakat itu tidak ada solusi yang bisa diberi, mungkin langsung jadi solusinya ini misalnya, bisakah masyarakat atau teman-teman ini menghubungi teman-teman dari FKUB ini sendiri? Sangat bisa karena selama ini kita juga membuka diri terhadap hal-hal seperti itu. Jadi mereka menelpon, mereka mengadukan, mereka apalagi dengan zaman media sosial yang mudah seperti sekarang ya, mereka misalnya menguploadnya di WA, kemudian biasanya kita bicarakan di grup. Ya, bicarakan di grup sehingga masalah-masalah itu cepat terantisipasi ya. Contohnya saja yang kasus yang baru ini yang di LGBT, walaupun isu-isu itu tentang rencana pertemuan yang di hotel kemudian ternyata dibatalkan, tetapi kan dalam pamfletnya itu mereka juga akan roadshow ke kabupaten kota. Saya sudah langsung WA teman-teman kabupaten kota untuk mengantisipasi dan mencari informasi. Itu penting saya kira tindakan lebih dini ya, deteksi dini itu agar jangan sampai terlanjur. Oke. Closing statement dari masing-masing, dari Bapak Pajak dulu terkait dengan sekolah moderasi kerukunan. Iya, jadi kita berharap memang dengan adanya sekolah moderasi ini bisa mengedukasi kepada kita semuanya, tokoh agama, juga para pemuda, tokoh muda lintas agama untuk bisa memberikan teladan bagaimana kita ini bisa hidup rukun, damai ya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita ini memang secara keyakinan itu beda-beda, tetapi kita bisa hidup bersama, maju bersama, damai, rukun, dan mudah-mudahan bisa selalu mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, karena memang kebahagiaan yang hakiki itu kan kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan kita rata-rata memang karena memang tokoh agama semuanya berupaya bagaimana seluruh masyarakat ini bisa pikirannya tenang, hatinya tentram, yaitu dengan bagaimana kita menjalankan agama dengan baik sesuai dengan kitab suci masing-masing. Terima kasih. Ya, baik. Kita bersyukur untuk pemahaman yang semakin melengkapi di dalam sekolah moderasi yang mengedukasi terutama anggota FKUB, karena di dalamnya kan anggota FKUB juga ada baik kabupaten kota. Nah, ini menyamakan persepsi sehingga itu sangat meminimalkan ya, artinya dengan pemahaman yang sama bisa menerima perbedaan itu dalam keragaman itu, dan kita menjadi contoh teladan
Karena kita sebagai pemimpin umat atau tokoh agama itu akan selalu dilihat dan menjadi teladan bagi jemaah atau warga kita. Saya kira itu akan membawa dampak yang positif kepada masyarakat di bawah. Nah, kemudian juga yang kita bisa perlu harus giatkan adalah ini dalam tahun-tahun mendekati pemilu yang memang harus kita dukung, karena program pemerintah ini harus kita dukung. Nah, bagian kita tokoh agama tetap menjaga kondusif ya suasana di tengah masyarakat kita. Terima kasih. Itu. Ke Pak Sekretaris dulu, nanti gongnya Pak Ketua. Buka dan tutup urusan Pak Ketua. Tentang moderasi beragama, kita dari FKUB Provinsi ini, karena ini PR bersama ya, PR bersama dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, kita tidak pernah berhenti melakukan koordinasi agar ini dilakukan berjenjang. Jadi kita dengan FKUB Kabupaten selalu kita ajak, kita ingatkan agar program di daerah juga melakukan moderasi beragama. Tapi yang tidak kalah penting, yang kita secara formal ya, moderasi beragama ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama di situ ada bagian Kasubag yang spesial membina kerukunan beragama. Nah, jadi kalau seandainya di daerah itu narasumber dan sebagainya mereka kesulitan, dari Kementerian Agama juga membantu. Nah, jadi itu mudah-mudahan ini bisa tercapai seperti apa yang saya tahu tadi. Terutama jadi kedua ini kita lebih gaungkan lagi, semua linier masyarakat terlibat. Nah, itu harapan kita. Jadi karena bukan hanya tadi tokoh agama, mungkin tokoh pemudanya, tokoh agama, mereka juga terlibat. Bahkan kalau saya dengan kanwil agama, tolong di pelajar juga di jenjang yang tingkat menengah atas itu diajak sudah untuk dalam moderasi beragama ini. Nah, itu saling gayung bersambut, kanwil agama pun menerima dengan baik karena ada anggaran di sana juga. Kira-kira itu, jadi mudah-mudahan insya Allah 2022 ini sampai 2003 moderasi agama tetap menjadi tren kita dalam menyikapi juga tahun politik supaya damai, adil dan harmoni. Oke, penutup agar supaya bisa sekolah moderasi ini sampai ke akar rumput. Baik, satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa memelihara, merawat, dan mengembangkan kerukunan melalui antara lain program moderasi beragama itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab FKUB, ya kan? Ini tanggung jawab kita semua sebagai elemen masyarakat. Walaupun tentu FKUB ini menjadikannya sebagai core bisnisnya begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian harusnya idealnya itu semua elemen masyarakat ini bergerak dan bekerja sama. Kita saling bahu-membahu untuk selalu menggaungkan, mendorong, memelihara, dan mengembangkan kerukunan umat beragama ini. Karena seperti kata teman-teman tadi, modal utama kita membangun dengan baik itu adalah kerukunan. Dari rukun itulah kita bisa membangun lebih baik gitu. Aman, ketel kencengnya aman juga. Oke, terima kasih karena kita sudah berada di akhir perbincangan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Haji Bulkani, Ketua FKUB, dan juga Pendeta Maruba Raja Guguk. Terima kasih unsur Wakil Ketua FKUB dan juga Ketua LPLII. Kemudian dengan Haji Ridwan Syahrani, mohon maaf kalau salah menyebutkan, Sekretaris, dan tadi juga kepada Haji Abdul Wahid yang sudah berpamitan terlebih dahulu dari PWNU, dan juga Bapak Daryana unsur PW Muhammadiyah. Terima kasih sudah berbagi pada hari ini, memberikan pencerahan kepada kita. Kita tunggu jilid 2-nya dan juga pengkaderannya. Salam rukun. Bukan. Salam FKUB, rukun. Terima kasih walaupun belepotan Pak ya, karena pada kita berikan aplaus dulu pada hari ini untuk kita semua. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada hari ini dengan tema penguatan moderasi beragama. Kita kembali ke Falsafah Huma Betang di Kalimantan Tengah. Ketika kita kembali ke Falsafah Huma Betang, maka kerukunan itu akan tercipta. Mengingat Kalimantan Tengah adalah yang majemuk masyarakatnya, majemuk juga sukunya, kemudian majemuk juga yang namanya keyakinannya. Tapi sekali lagi, apabila kita kembali ke Falsafah Huma Betang, aman semua. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama kerabat yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat.